Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang komposisi. Komposisi itu bagaimana peletakan objek agar mendapatkan gambar yang menarik. Oke, selamat mengikuti. Oke teman-teman, kita mulai materi kali ini tentang komposisi. Jadi, ini ada sebuah mitos bahwa foto bagus selalu dihasilkan oleh kamera mahal. Apakah betul mitos itu? Faktanya, lebih penting kemampuan fotografer dalam menggunakan teknik fotografi dan memaksimalkan kamera yang dimilikinya. Ya, itulah fakta yang sebenarnya terjadi. Ya, jadi fotografer harus mempunyai teknik fotografi yang baik komposisi maupun cahaya, sehingga dengan kamera apapun dia mampu menghasilkan karya fotografi yang baik. Bahkan dengan handphone pun dia bisa menghasilkan karya fotografi yang baik. Oke, salah satu teknik fotografi yang kita pelajari hari ini adalah komposisi. Apa sih komposisi itu? Komposisi itu cara menata elemen-elemen dalam sebuah foto. Elemen itu bisa berupa garis, bentuk, warna, terang, gelap, dan sebagainya. Yang paling utama dari komposisi yaitu kemampuan fotografer itu menyampaikan perasaan yang diinginkan untuk berekspresi dalam sebuah karya foto, atau istilahnya visual impact. Oke, komposisi yang paling tua atau yang paling lama yang sudah dikenal oleh orang-orang baik pelukis maupun fotografi adalah rule of third, ya, aturan sepertiga. Ini awalnya adalah dari lukisan dulu. Jadi sebelum ada fotografi itu diawali dari lukisan di dinding gitu ya, atau di batu, sorry. Zaman kuno ya, zaman batu sudah ada lukisan. Oke, ini rule of third itu seperti ini ya. Jadi bidang kamera atau LCD itu dibagi menjadi 3 bagian. Nah, ini bagaimana penerapannya? Ya, ini ada garis horizon A, lalu garis horizon B. Ya, ini gunanya untuk meletakkan garis cakrawala ya. Garis cakrawala itu yang memisahkan langit dan daratan. Ya, jadi kalau Anda memotret sebuah landscape, Anda harus lihat dulu ya, yang bagus awannya atau langitnya atau daratannya. Kalau misalnya awannya bagus, ya berikan porsi yang besar. Ya, contohnya kalau awannya bagus, letakkan di sini nih, batas antara langit dan bumi. Ya, di sini awan nanti, ya, porsinya besar. Ya. Sebaliknya, kalau awannya mendung, cuma abu-abu, ya, daratannya lebih bagus atau di pantai banyak batu-batuan dan ombak gitu ya. Ya ini awannya kasih sedikit aja di sini perpotongannya. Ya, nah, ini daratannya yang diberi porsi lebih besar. Oke, itu yang horizon A, horizon B ya. Lalu ini yang untuk yang berdiri ya, untuk C dan D ini untuk objek. Ini adalah peletakan objek. Bisa manusia, hewan, tumbuhan ya. Letakkan di sini. Ya, bisa di C atau di D ya. Lihat yang bagus yang mana. Titik-titik ini, titik perpotongan ini adalah tempat-tempat yang paling baik untuk peletakan objek. Ya. Ya, Anda kalau menggunakan ini ya pasti bagus ya. Ini adalah aturan yang paling mudah dan sudah lama digunakan. Contohnya gambar di sebelah kanan ini ya. Ini saya motret pohon kering ya di pantai. Ya, ini Anda lihat di perpotongan ini antara garis vertikal dan horizontal. Saya letakkan pohon kering di sini. Ya, ini karena awannya bagus ya, sunset. Saya berikan porsi yang lebih besar. Ya. Oke, seperti itu penerapan rule of third ya. Ya, ini contoh lain ya. Ini saya mengibarkan bendera waktu 17 Agustus kemarin. Ya, saya letakkan saya di sini di perpotongan ini ya. Ya. Lalu ini awannya juga bagus ya. Awasnya biru gelap ya. Maksudnya biru dongker. Lalu awannya juga putih ya. Tapi ini rumputnya kurang bagus ya. Ada yang coklat, ada yang hijau, makanya saya lebih banyak porsi awan yang saya perbanyak di sini. Jadi perpotongan horizonnya di sini. Iya, gitu. Oke ya, itu penerapan rule of third ya. Bisa Anda pakai. Lalu di samping rule of third
Anda juga perlu dalam memotret itu harus mempunyai point of interest atau POI ya. Contohnya ini ya, Anda pasti akan melihat, oh ini bunga kuning nih, karena itulah point interest ya. Nah, lalu ini juga point of interest ya. Contohnya ibu-ibu sedang memegang payung, masih hujan nih, gerimis ya. Oke, sekarang kita lihat macam-macam komposisi yang bisa Anda pakai ya. Ini komposisi yang paling sering dipakai oleh para fotografer ya, yaitu leading lines atau menyudut. Anda lihat ini ya. Ini menyudut, ini trotoar ya. Trotoarnya semakin lama semakin menyempit. Itu leading lines ya. Lalu ini juga ya, lorong di stemik ya. Ini jalannya juga semakin lama semakin menyempit. Ini leading lines ya. Ini memperlihatkan kedalaman ruangan ya. Juga itu salah satu komposisi yang bagus ya. Oke, itu leading lines. Nah, ini contoh lain. Ini di Pesindon ya. Waktu baru dicat jembatannya, saya sempatkan motret. Ini pas ada sepeda lewat, saya foto ya. Ini juga leading lens. Anda lihat jembatannya semakin lama semakin mengecil, menyudut ya, leading lens itu. Oke, Anda bisa berkreasi yang lain. Ini waktu saya motret prewedding di Bandungan ya, Susan Spa. Ini juga jalannya itu semakin lama semakin menyudut. Lalu ini waktu saya motret di prewedding di Kota Lama Semarang ya, di belakangnya Gereja Belenduk. Ini juga nih jalannya semakin menyempit ya, lampunya juga semakin menyempit. Yaitu leading lens ya. Banyak yang dijumpai bangunan-bangunan atau area-area yang berbentuk leading lines, dan Anda tinggal mengaplikasikannya. Oke, ini waktu motret untuk stemik ya, untuk brosur. Ini di perpustakaan juga, ini Anda lihat raknya semakin lama semakin menyudut ya. Ini saya juga pakai teknik leading lines. Oke, lalu komposisi selanjutnya adalah frame in frame ya. Maksudnya di dalam frame ada gambar lagi ya. Contohnya ini tugu stemik ya. Saya cuman menggunakan botol aqua, ini saya potong jadi 2, lalu saya letakkan di lensa. Ini saya pakai HP saja ya. Anda lihat ini jadi seperti frame ya, frame lingkaran seperti itu. Lalu yang sebelah kiri ini juga, ini di Gereja Belenduk waktu saya motret prewedding ya. Ini ada ininya bangunan kecil ya, seperti tandon air itu. Bentuknya kuno seperti ini, lingkaran-lingkaran, setengah lingkaran seperti ini. Jadi saya jadikan frame ya. Ya, di dalamnya ada Gereja Belenduk ini. Ini gereja bangunan kuno yang terkenal di Semarang ya. Oke, next. Ini waktu foto manten ya. Pas itu di lorong ya. Ini leading lines ya, bisa menyudut bisa, atau frame in frame bisa ya, karena ini bentuknya kotak. Nah, frame in frame ya. Ini rok manten sedang dipajang di sini, saya ambil menyudut seperti ini, atau frame in frame ya. Bagus juga. Oke, lalu ini kreasi ya. Saya menggunakan buku Kamus Bahasa Inggris Indonesia. Itu saya satukan ya, jadi berbentuk hati, lalu di belakangnya ada lampu sinar ya. Ini juga frame in frame ya, bentuknya hati seperti ini. Oke, Anda bisa berkreasi untuk model-model yang lain ya, misalnya di antara pagar ya, atau di antara kursi ada lubang, itu bisa Anda ambil sebagai frame in frame. Oke, lalu komposisi selanjutnya yaitu melingkar atau lengkungan ya. Lengkungan itu membuat kesannya dinamis ya, luwes ya. Ya, contohnya ini saya motret di Mataram ya. Ini ada besi setengah lingkaran seperti warna-warni, ini baru dicat ya. Nah, saya foto. Nah, ini juga ada jalan setapaknya melingkar seperti ini. Ini kesannya bagus ya. Oke, lalu yang ini depan stemik juga ada seperti ini. Ini juga setengah lingkaran. Itu bentuknya juga bagus juga ya, buat di foto ya. Ini saya pakai lensa wide ya, jadi melengkungnya lebih kerasa seperti itu.
Oke, komposisi selanjutnya adalah pola atau tekstur. Ya, ini pola-pola yang berulang itu bisa digunakan untuk foto ya. Nah, contohnya ini keramik zaman kuno itu kecil-kecil seperti ini dan bergambar ya. Ini saya ambil, ini kaki saya ini ada polanya. Ya. Lalu ini di Mataram, pagar Mataram itu ada batik-batiknya, ini juga bisa digunakan sebagai komposisi pola tekstur. Nah ini di rumah saya ini keramiknya berbentuk batik kawung ya. Ini juga bisa buat komposisi pola atau tekstur. Ya, pokoknya bentuk-bentuk yang berulang itu bisa difoto sebagai komposisi tekstur. Nah ini juga garis-garis ya, garis-garis jalanan. Ini juga di Mataram. Itu pas ada saya lagi motret malah lewat nih tukang sapu ya, tapi malah jadi hidup ya. Jadi kesannya ada orangnya malah jadi hidup ini foto ya. Oke, lalu komposisi selanjutnya adalah simetris. Ini foto yang sebelah kanan ini bisa simetris, bisa leading lens bisa ya. Yang dimaksud simetris itu objeknya terletak di tengah-tengah persis ya. Contohnya ini simetris, kanan kiri sama ya, itu simetris. Kalau orang zaman dulu itu nggak boleh ya foto simetris seperti ini, katanya kesannya kaku seperti itu. Tapi sekarang ini malah banyak orang yang foto model simetris gini, objeknya di tengah-tengah ini seperti saya ini, saya tengah-tengah persis ya, simetris kanan kiri ya. Bagus juga untuk landscape ya, landscape objeknya di tengah, itu sekitarnya adalah pemandangan. Seperti contohnya hutan kan tinggi-tinggi itu, hutan, gunung ya. Itu bisa digunakan komposisi simetris, Anda letakkan di tengah. Oke, ini saya motret burung merak ya. Burung merak itu kalau didekati malah dia mengembangkan sayapnya ya. Ini saya foto di Bandungan. Ini juga simetris, burungnya di tengah persis ini ya. Oke, komposisi selanjutnya adalah warna. Ini seperti tadi ya, jadi komposisi warna itu menggunakan warna primer sesimpel mungkin ya. Contohnya di foto ini cuma dua warna, yaitu hijau dan kuning. Saya biasanya senangnya foto-foto yang simpel ya. Contohnya warna ya cuma 2 atau 3 seperti itu. Objek ya cuma objek dan pemandangan. Jadi foto-foto yang simpel ya, yang sederhana itu yang menarik biasanya. Ya, ini seperti ini bunga kamboja yang jatuh ke tanah ya. Ini warnanya juga kuning, putih dan abu-abu. Ini lantainya ya, pelak. Lalu ini yang sebelah kiri, ini saya motret di supermarket ya. Lombok warna merah sama tangkainya hijau. Ya cuma 2 warna. Ya, tapi menarik ya. Oke, itu komposisi ya. Masih banyak komposisi-komposisi yang lain. Anda bisa searching di Google, bisa searching di YouTube ya. Banyak sekali. Anda bisa berkreasi di berbagai macam komposisi karena setiap kita motret outdoor itu banyak sekali ya objek-objek yang bisa diabadikan dengan menggunakan teknik komposisi ini ya. Ada komposisi garis juga belum masuk ini, saya belum masuk ya. Ada komposisi yang berbentuk garis. Oke, kita sampai sini dulu ya. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi.